Bung Tomo, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pejuang pembangkit semangat arek-arek Surabaya. Nama Sutomo, lebih dikenal sebagai Bung Tomo, merupakan salah satu simbol keberanian dan kepemimpinan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sutomo lahir 3 Oktober 1920 hingga 7 Oktober 1981. Juga dikenal sebagai Bung Tomo, adalah seorang pemimpin revolusioner dan militer Indonesia yang terkenal karena perannya dalam Revolusi Nasional Indonesia melawan pemerintahan kolonial Belanda. Dia memainkan peran sentral dalam pertempuran Surabaya, yang terjadi antara pasukan Britania Raya dan Indonesia dari bulan Oktober hingga November 1945. Ia bukan seorang jenderal dengan seragam militer lengkap, bukan pula pemimpin politik yang memiliki kekuasaan besar. Namun, dari suaranya yang lantang, dari semangatnya yang membara, dan dari keberaniannya berdiri di garis depan, lahirlah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Revolusi Indonesia, Pertempuran 10 November 1945. Ia berasal dari keluarga kelas menengah yang cukup modern pada masa Hindia Belanda. Ayahnya bekerja sebagai pegawai pemerintah, sementara ibunya adalah seorang perempuan Jawa yang tegas, disiplin, dan sangat membentuk karakter Bung Tomo di masa muda. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan. Ia aktif dalam berbagai kegiatan pramuka, organisasi sosial, dan mempunyai rasa ingin tahu tinggi terhadap isu-isu politik dan penjajahan yang terjadi di sekitarnya. Meskipun keluarganya tidak kaya raya, mereka menanamkan nilai kejujuran, keberanian, dan kepedulian pada rakyat. Ketika beranjak remaja, Bung Tomo mulai banyak membaca buku tentang perjuangan bangsa lain. Ia tertarik pada tema kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan. Minatnya terhadap dunia jurnalistik juga tumbuh. Ia mulai menulis untuk beberapa media lokal, mengkritik ketidakadilan penjajah, sekaligus menyuarakan aspirasi rakyat kecil. Ia bergabung dalam organisasi kepemudaan, seperti Kepanduan Bangsa Indonesia, yang melatihnya dalam hal kedisiplinan, strategi, dan organisasi massa. Kerja kerasnya membuatnya menjadi sosok yang diperhitungkan di kalangan pemuda Surabaya. Memasuki usia dewasa, Bung Tomo menekuni dunia jurnalistik secara lebih serius. Ia bekerja pada beberapa redaksi surat kabar, termasuk Harian Sipil dan kemudian Berita Indonesia. Melalui tulisan-tulisannya, ia secara lantang menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, Bung Tomo melihat peluang untuk membangkitkan semangat rakyat. Meski kondisi saat pendudukan Jepang sulit, propaganda Jepang mengenai Asia untuk Asia membuat sebagian pemuda tergerak untuk berlatih militer. Bung Tomo memanfaatkan momentum ini sebagai batu loncatan untuk kelak menjadi pemimpin massa. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kondisi Indonesia belum aman. Kekuasaan Jepang runtuh, namun Belanda, dibantu tentara sekutu, berusaha masuk kembali untuk menjajah Indonesia. Di Surabaya, suasana semakin memanas. Rakyat siap bergerak. Pada situasi genting inilah Bung Tomo tampil sebagai pemimpin yang karismatik. Ia membentuk organisasi BPRI atau Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, sebuah laskar rakyat yang anggotanya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pemuda kampung, santri, buruh, pedagang, hingga pelajar. BPRI inilah yang menjadi salah satu kekuatan besar dalam perlawanan Surabaya. Yang membuat BPRI istimewa adalah cara Bung Tomo memimpin. Ia tidak mengandalkan senjata, tetapi kata-kata. Dengan suara lantang, penuh emosi, dan menyala-nyala, ia membakar semangat rakyat Surabaya. Salah satu kontribusi terbesar Bung Tomo adalah perannya dalam Radio Pemberontakan, sebuah siaran yang ia gunakan untuk menyerukan perlawanan terhadap penjajah. Lewat radio inilah slogan legendarisnya menggema. Merdeka atau mati. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, kita tidak akan menyerah kepada siapapun. Suara Bung Tomo bukan sekadar ajakan, melainkan kekuatan moral yang membuat rakyat Surabaya, arek-arek Surabaya, berani menghadapi pasukan sekutu yang jauh lebih kuat, lengkap dengan tank, pesawat, dan senjata modern. Insiden Hotel Yamato. Pertempuran Surabaya semakin meletus ketika terjadi insiden kekibaran bendera Belanda di Hotel Yamato atau sekarang Hotel Majapahit. Pemuda-pemuda Surabaya merobek bagian biru bendera Belanda,
menyisakan merah dan putih. Insiden ini memicu kemarahan Belanda dan membuat situasi semakin genting. Sementara itu, Bung Tomo terus menyalakan semangat rakyat melalui siaran radio yang hampir tak pernah berhenti. Pasukan Inggris di bawah Brigadir Jenderal AWS Malabi memasuki Surabaya. Mereka menuntut rakyat untuk menyerahkan senjata. Rakyat menolak. Bung Tomo menegaskan melalui radio bahwa Surabaya tidak akan menyerah. Pidatonya memicu gelombang perlawanan besar-besaran. Pada 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata yang menyebabkan Malabi tewas. Tewasnya Malabi membuat pasukan Inggris murka dan mengirim ultimatum keras. Pada tanggal 10 November 1945, Inggris memberikan ultimatum. 1. Seluruh senjata harus diserahkan. 2. Semua pemimpin pejuang datang melapor. 3. Surabaya harus tunduk. Arek-arek Surabaya menolak. Bung Tomo kembali mengudara dengan pidato yang lebih berkobar. Kita memilih satu di antara dua, merdeka atau mati. Pidato itu menjadi pemicu utama perlawanan rakyat pada 10 November 1945, hari yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tanggal 10 November 1945, perang terbesar dalam sejarah revolusi. Pasukan sekutu yang berkekuatan. Tank, pesawat tempur, kapal perang, artileri berat, menyerang Surabaya dari segala penjuru. Namun rakyat Surabaya, pemuda, santri, buruh, pedagang, bahkan anak-anak yang menjadi kurir, bangkit melawan dengan senjata sederhana. Dalam situasi inilah peran Bung Tomo mencapai puncaknya. Pidato-pidatonya mengalir sepanjang hari, memberikan harapan kepada mereka yang bertempur. Indonesia tidak akan pernah tunduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Suara ini menjadi nyawa moral bagi para pejuang yang menghadapi serangan paling dahsyat sejak proklamasi. Salah satu hal yang membuat Bung Tomo begitu dihormati adalah cara dia memadukan keberanian nasionalisme, semangat religius, pesan moral, seruan perjuangan, dan harapan bagi rakyat. Ia tidak mengangkat senjata, tetapi kata-katanya lah yang membuat pejuang bertahan. Di tengah hujan bom, suara Bung Tomo berkumandang dari radio-radio rakyat, menjadi tanda bahwa Surabaya belum jatuh. Dampak pertempuran Surabaya akhirnya membuat kota luluh lantak. Ribuan pejuang gugur. Namun pertempuran ini menjadi simbol bahwa bangsa Indonesia siap mempertahankan kemerdekaan dengan darah dan nyawa. Keberanian rakyat Surabaya menggetarkan dunia internasional, hingga menjadi bukti bahwa Indonesia layak merdeka. Dan dalam semua itu, sosok Bung Tomo menjadi ikon. Hingga tanggal 10 November 1945 pertempuran menjadi salah satu pertempuran terbesar setelah proklamasi. Awalnya, terjadi insiden yang menegangkan ketika Jenderal AWS Malabi dari Inggris tewas dalam baku tembak di Surabaya. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata. Rakyat menolak. Mereka dianggap melecehkan kemerdekaan yang baru saja diraih. Pada tanggal 10 November 1945, Surabaya diserang habis-habisan oleh Inggris dari darat, laut, dan udara. Namun karena pidato-pidato Bung Tomo yang begitu membangkitkan semangat, rakyat Surabaya bertahan. Mereka melawan dengan bambu runcing, senjata rampasan, bahkan batu dan kayu. Perlawanan ini memang memakan korban jiwa sangat banyak, tetapi justru menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia, harga diri bangsa, semangat mempertahankan kemerdekaan. Berkat kepemimpinan Bung Tomo dan keteguhan rakyat, Surabaya menjadi kota yang sangat dihormati dalam sejarah revolusi. Peran penting Bung Tomo usai perang, Bung Tomo tetap aktif dalam berbagai bidang. 1. Politik. Ia pernah duduk sebagai anggota DPR, terlibat dalam berbagai organisasi nasional, bahkan mengkritik beberapa kebijakan pemerintah yang menurutnya tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Bung Tomo adalah tokoh yang berani bicara, bahkan kepada pemimpin yang sedang berkuasa. 2. Keagamaan dan sosial. Ia aktif berdakwah dan sering berbicara tentang moralitas, keadilan, dan kehidupan rakyat kecil.
Ia menolak hidup mewah. Rumahnya sederhana, gaya hidupnya rendah hati, dan ia selalu dekat dengan rakyat. 3. Kritik terhadap pemerintah. Pada masa Orde Baru, Bung Tomo pernah ditahan beberapa waktu karena kritiknya yang keras terhadap kebijakan pemerintah. Namun, sejarah kemudian menempatkan dia sebagai pahlawan yang bersuara demi rakyat, bukan demi kepentingan pribadi. Lali pada 7 Oktober 1981, Bung Tomo wafat di Padang Arafah saat melaksanakan ibadah haji. Ia akhirnya dimakamkan di Surabaya. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya. Warisan terbesar Bung Tomo bukanlah gedung, bukan juga patung. Warisannya adalah semangat keberanian, kecintaan pada tanah air, keyakinan bahwa suara rakyat bisa mengguncang dunia. Hingga kini, setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, dan nama Bung Tomo selalu disebut sebagai simbol perlawanan rakyat Surabaya. Jadi kesimpulan dari sejarah Bung Tomo. Bung Tomo adalah bukti bahwa pahlawan tidak selalu datang dari barisan militer. Ia membuktikan bahwa kata-kata yang lantang, keberanian moral, dan semangat yang membara bisa menjadi senjata paling kuat dalam melawan penjajah. Ia bukan hanya pejuang kemerdekaan, ia adalah api yang menyalakan keberanian seluruh bangsa.